Shalom, sahabat gereja YouTube, saudara-saudara gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Di kesempatan ini, apa kabarnya teman-teman? Saya percaya teman-teman sangat luar biasa ya. Puji Tuhan, diberkati. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang satu apologet Kristen yang ya akhirnya masuk penjara ya teman-teman ya. Di sini saya akan share dulu beliau. Ini ya teman-teman ya. Ini channelnya Warta Kabar Baik ya. Apologet ini akhirnya kena penista agama ya. Ya sangat sedih juga kita melihatnya gitu kawan kita ini. Kita dengarkan dulu ya videonya. Pemirsa, Satreskrim Polres Jember berhasil bekuk seorang konten kreator penista agama di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali. Dalam konten YouTube-nya yang beredar, pelaku menyebut sosok Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Seorang konten kreator warga perumahan Muktisari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Jember lantaran membuat konten penistaan agama. Pelaku atas nama Donald Ignatius ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali karena menyebarluaskan konten yang menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik yang diposting pada 30 April 2025 ini disebarkan melalui akun YouTube miliknya, yakni Warta Kabar Baik, dan banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya umat Muslim. Dari pemeriksaan sementara aparat kepolisian Resor Jember, pelaku membuat konten tersebut hanya untuk menaikkan jumlah viewers, juga menghasut, mengajak serta mempengaruhi rasa kebencian dan permusuhan. Langsung ditangkap, langsung jadi tersangka ya. Kita dengarkan lagi. Antar umat beragama. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam untuk merekam video dan tripod. Bersifat menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ini dilakukan oleh tersangka inisial DISB yang mana berusia 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun kronologis kejadian, ini tersangka DISB ini selaku pemilik akun YouTube Warta Kabar Baik memposting sebuah video pada tanggal 30 April tahun 2025 berdurasikan selama 10 menit 19 detik dengan judul Sosok Nabi Muhammad Ternyata Fiksi. Bahkan dari catatan polisi, pelaku pada tahun 2017. Oke, itulah tadi videonya teman-teman. Ya, begitulah ya di Konoha ini ya. Bukan rahasia lagi, banyak orang yang yakin gitu ya. Ya itu tokoh fiktif gitu ya, pembahasannya begitu, berdiskusi monolog gitu ya. Begitu kata si konten kreator. Akhirnya ya ketemu sama polisi, bukan ketemu Tuhan gitu ya. Cepat banget. Baru juga upload, langsung diciduk dia. Sat langsung diproses gitu ya. Kalau kayak gini jelas kelihatan siapa yang lapor, pasti langsung ditindak. Tapi kalau dibalik ya, kalau kita balik, kadang malah dibiarkan, kadang dikasih panggung. Saya setuju yang dibilang oleh Bang Edis TV,
ya dia penginjilan dari luar gitu ya, dari luar negeri. Kalau di Indonesia pasti sudah diciduk, sudah jadi ya pakai baju Shopee gitu, kayak beliau ini gitu ya, sedih gitu ngelihatnya. Oke, tapi tenang dulu, jangan langsung emosi, duduk manis ya, ambil kopi atau teh gitu karena kita akan bahas kasus yang bikin netizen ngelus dada. Dan kalau salah ngomong bisa ngelus jeruji besi. Ya, itu teman-teman, pelayanan di media sosial ini sangat-sangat riskan. Jadi banyak hal yang harus dipertaruhkan. Khususnya ya ini gereja YouTube. Kenapa kok Bang lu makin lama makin kendor pelayanannya dan sebagainya gitu ya. Udah jarang upload, udah jarang tampil di ini. Ya karena alasan ini teman-teman. Alasan ini gitu. Alasan nggak mau pakai baju yang kayak gini gitu. Ya. Nggak mau pakai urusan yang begini-begini gitu. Ya. Ini. Tersangka langsung ya kan. Ini yang sedih kita lihat buat teman-teman juga. Ya saya dukung kalau teman-teman mau mengabarkan Injil lebih baik dari luar. Lebih baik dari luar negeri gitu maksudnya. Karena menghindari hal-hal seperti ini. Itu teman-teman. Kalian nggak pernah sih ngerasain bagaimana diteror, diancam, ya. Kalian nggak pernah ngerasain istri kalian diteror gitu ya? Nggak pernah kan, gitu. Mungkin kalaupun pernah kalian udah ketakutan kali ya. Terus kalian nggak pernah di kerjaan kalian didatangi oleh tokoh-tokoh yang ngaku-ngaku tokoh masyarakat, pakai jenggot, sorban gitu ya. Yang datang-datang ke kantor minta disidang atas nama ini gitu ya. Terus nendang-nendang pot bunga kantor gitu. Berantakin kantor kalau nggak dikeluarin. Ini kantor berantakin. Saya udah pernah ngalamin gitu. Jadi sampai pemerasan di perusahaan, ujung-ujungnya begitu gitu. Ya, akhirnya ya kita mengundurkan diri. Terus diperpanjang, terus disiksa gitu. Kalian nggak tahu itu gitu. Yang kalian tahu pelayanan di sini, oh enak gitu ya, dapat duit, monetisasi gitu ya. Terus ya pikul salibnya ngeri teman-teman. Kalau kalian nggak kuat, jangan. Mental kalian stres, keluarga stres, mertua stres ya. Serius gitu. Itu teman-teman, saudara-saudara ya, mending gak usah, mending yang udah beralih, yang sampai saat ini yang masih bertahan seperti The Butters ya, Yohanes, Injil Kabar Baik, yang karena sudah mulai memahami alur-alurnya, Mikana dan sebagainya ya, yang tetap masih ada di Indonesia tapi punya alur tersendiri gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi bukannya saya menjelekkan brother kita ini,
bagus. Inilah pikul salib yang dilakukan. Saya percaya Tuhan panggil dia, menyiapkan mental dia itu udah lebih dari teman-teman yang nonton gitu ya. Dan menurut saya lebih dari mimbar gitu ya. Karena kita tahu sendiri kalau mimbar kan cuman ya jemaat yang sudah ada gitu, yang disebarkan, disampaikan kabar baik itu ya jemaat yang sudah ada gitu. Tetapi kalau yang di media sosial ini jemaat yang belum tahu ataupun manusia yang belum tahu, belum bisa mendengar, bisa mendengar gitu. Mendengar melalui YouTube di saat dia lagi makan, lagi tidur, lagi nyetir, lagi ya semua gitu teman-teman ya. Artinya semuanya negara ini yang bisa menikmati gitu ya, melihat gitu penginjilan ini. Jadi jangkauannya sangat luas. Tapi semakin luas jangkauan itu semakin juga berbahayanya gitu. Artinya ini juga ya begitulah gitu. Seperti Bang Donald Ignatius ini ya, namanya aja udah Ignatius itu udah dalam gitu, asal Jember tadi ya. Tapi bikin videonya di Bali, dibilang mungkin dia pikir kalau di Bali aman lah, banyak turis, adem gak ada yang lapor. Ternyata polisi juga punya Google Map dan komentar netizen itu kuat pasti. Muhammad Kaceh di Bali diringkus ya kan? Ya. Video berdurasi 10 menit sampai 19 detik itu ya dengan gaya meyakinkan Bro Donald ini menyebut bahwa Nabi M ini adalah tokoh fiktif. Katanya fiktif artinya tokoh imanijer ya, nggak pernah ada gitu. Bro ini bukan Naruto gitu ya, ini bukan anime dan dia upload dengan judul bombastis gitu ya di YouTube channelnya. Ini terakhir dia ngupload ya dengan judul, sebentar saya bagikan, dengan judul sosok Nabi M ternyata fiksi gitu ya. Dan ini langsung keciduk gitu. Langsung keciduk teman-teman. Dia pikir ini bakal viral. Ya benar viral. Tapi viralnya bukan dapat endorse gitu. Tapi masuk berita kriminal. Langsung rame. Komentar masuk kayak tsunami gitu ya. Warga dari Kecamatan Tanggul, Jember ini yang melaporkan ke polisi tadi kan, dan langsung diproses, nggak sampai nunggu demo, nggak nunggu trending, langsung gercep pihak kepolisian. Kalau orang-orang apologet Kristen ini dan pasti cepet teman-teman, baru upload langsung bisa masuk LP. Gak tahu ini juga nanti saya dilaporin apa enggak ya, tapi saya nggak nyebut. Tapi tadi di berita tuh juga itu nyebut ya, seharusnya dia juga dilaporin dong. Judulnya juga begitu ya kan. Judul beritanya maksudnya tuh video penista agama pemilik akun warta ini. Nah terus Ade Armando juga jelasin tuh ya, benarkah Nabi M adalah tokoh fiktif? Ya kan? Kita dengerin dulu ya.
dengan judul video. Benarkah Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif? Pertanyaan ini sekarang mengemuka gara-gara video di akun YouTube Warta Kabar Baik yang bicara tentang Nabi Muhammad. Ya. Nama hostnya adalah Franz Donald atau Donald Ignatius dengan judul video Sosok Nabi Muhammad adalah fiksi. Ya. Sejak awal video sudah terasa bahwa isi kontennya kontroversial. Di awal video sudah ada peringatan bahwa konten di kanal ini dikhususkan hanya bagi mereka yang berpikiran terbuka. Ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja. Tadi kan udah dijelaskan teman-teman ya. Jadi yang berpikiran terbuka ya, yang enggak terbuka jangan nonton. Berarti kamu enggak terbuka orangnya. Ya. Udah jelas itu dikasih notis. Tapi kamu ngeyel gitu malesnya. Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, Donald menyatakan Nabi Muhammad adalah tokoh imajinasi yang tidak sungguh-sungguh pernah ada dalam sejarah. Secara ilmu arkeologi, Nabi Muhammad tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Donald tidak menjelaskan secara terperinci bukti-bukti apa yang menunjukkan Nabi Muhammad bukanlah tokoh yang secara sejarah benar-benar ada. Dia hanya merujuk pada 2 tokoh Islam yang ditemuinya yang juga menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif yang dibuat orang-orang Arab. Video Donald ini dengan segera menimbulkan reaksi. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Cabang Kencong Jember, Muhammad Khairon Kisan bahkan telah melaporkan Donald ke polisi. Menurut Khairon Kisan, pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh ini yang laporin, yang tidak pernah ada membuat warga muslim merasa agamanya telah dinistakan. Menurutnya Nabi Muhammad merupakan orang suci yang telah menyebarkan agama Islam. Jika dianggap fiktif, maka hal itu akan menyakiti perasaan umat muslim. Sekedar catatan, ini bukan kali pertama Donald berurusan dengan hukum. Pada 2017, Donald bahkan masuk penjara selama 2 tahun karena dianggap terbukti menistakan agama. Ketika itu Donald dinyatakan menista Islam dengan mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran khayalan, tipu muslihat, sohibul hikayat, penipuan sepanjang zaman. Menurut Donald, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur, Mama Dede, Ustadz Zakir Naik adalah pembohong, pendusta, penipu. Islam yang bicara surga adalah agama imajinasi yang timbul dari sampah pikiran manusia, ujar Donald. Apakah kali ini Donald akan kembali digiring ke penjara? Mudah-mudahan sih tidak. Pernyataan Donald hanyalah opini yang bisa benar, bisa salah. Nah itu dia, opini loh. Orang ini Sekedar catatan, saat ini sebenarnya dalam kajian-kajian Islam di Barat memang berkembang keraguan tentang keotentikan Nabi Muhammad. Studi-studi ini biasanya berasal dari kalangan akademisi Barat yang menggunakan pendekatan historis kritis untuk menelaah asal-usul Islam dan tokoh Muhammad. Mereka ini disebut sebagai kaum revisionis. Menurut mereka, apa yang disebut sebagai sirah Nabi atau sejarah hidup Nabi Muhammad yang paling awal seperti karya Ibnu Ishaq baru ditulis sekitar 100-150 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak ada catatan tertulis tentang hidup Nabi. Karena itu kata mereka dalam 150 tahun itu bisa saja terjadi pembelokan penulisan sejarah atau dimasukkannya mitos-mitos ke dalam kehidupan Nabi. Namun pendekatan kaum revisionis ini juga tidak diterima oleh mayoritas peneliti Islam. Sejumlah sejarawan seperti Fred Donner dan Angelica Neuwirth tetap menerima keberadaan historis Muhammad meskipun mereka juga tidak sepenuhnya percaya dengan kisah-kisah Nabi yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Jadi studi-studi ini tidak menyatakan Nabi Muhammad tidak pernah ada, tapi mempertanyakan sejauh mana kisah Nabi itu dapat dibuktikan kebenarannya secara historis. Mari kita terbuka terhadap perbedaan pendapat. Ya, itu tadi teman-teman dari yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ya. Ya itulah teman-teman, kita kan berpendapat gitu ya, memberikan opini gitu ya. Ya tergantung bagaimana yang nangkep. Tadi juga udah disclaimer sama beliau kan.
Kalau yang nonton itu ya yang terbuka gitu. Kalau nggak terbuka wawasannya jangan jangan nonton gitu ya. Ini langsung polisi akhirnya menangkap Donald di lokasi syuting ya. Di Kuta Bali, tempat liburan yes gitu ya, tempat pelarian juga yes gitu. Barang bukti yang diamankan itu tripod, kaos, dan omongan yang terlalu nekat lah. Ya itu ya teman-teman, ini membuat banyak hal. Saya percaya pelayanan beliau adalah tulus gitu ya. Dan ternyata dia mantan napi kasus penista agama tahun 2017. Dulu dihukum 2 tahun 10 bulan dan sekarang dejavu lagi gitu ya. Kalau udah tahu mainan api kenapa masih nyiram bensin gitu ya. Tapi luar biasa gitu. Beliau ini luar biasa berani ambil pikul salibnya gitu ya. Gak main-main gitu. Ya itulah ancamannya juga tadi dikenakan kalau nggak salah pasal 45 ayat 2 ya, junto ya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE udah pasti. Nomor 1 tahun 2024 itu sama juga yang diterapkan kepada MKC ya. Ancaman hukuman biasanya itu ya 6 tahun penjara, bukan 6 jam ya. Bukan 6 jam penjara, 6 tahun penjara ya. Bahkan kayak kemarin MKC ya lebih dari itu gitu, 10 tahun penjara. Tapi puji Tuhan ya, MKC juga diusahakan akan tahun ini akan keluar ya. Itu teman-teman ya, dan di penjara itu nggak ada wifi, nggak ada like, nggak ada subscribe, nggak ada ya cuman jeruji besi dan nasi bungkus teman-teman. Videonya dikhawatirkan bisa memicu permusuhan, menyulut kebencian gitu ya, bahkan bisa menimbulkan tindakan anarkis. Alasannya itu aja terus, pasti di suratnya begitu aja. Membuat kegaduhan, sebenarnya undang-undang kegaduhan juga ada sebenarnya. Itu beda versi lagi gitu. Jadi karena kita tahu ya di Indonesia agama itu ya hal sensitif ya. Kalau asal usul ya, asal ucap gitu ya, bisa kena dampak sosial dan hukum gitu. Jujur ini bukan cuma soal keyakinan, tapi soal logika juga berkonten teman-teman. Saya juga mau viral bisa gitu ya. Tapi ya pakai ayat yang cerdik seperti ular ya. Yang kalau dibilang orang, kalau ada masalah ya pakai ini dong, kamu cerdik seperti ular, ini seperti merpati. Inilah ya komen-komennya gitu. Jangan, justru kita harus dukung, kita doakan beliau gitu ya. Nggak usah pakai ini cerdik ini nih, ini itu nih. Udahlah, dia sudah dipakai Tuhan untuk melayani. Untuk menjadi berkat, berdampak ya. Udah kita dukung aja gitu. Nggak usah banyak inian. Kalau mau ini ya kamu turun ke permainan ini gitu, layanan ini. Ya, ataupun apa dan sebagainya, parodi-parodi yang ini gitu ya. Udahlah nggak usah ya. Ataupun nggak usah ngasih ajaran buat orang kalau lagi ketangkep ya. Beri dukungan, beri dana kalau kamu punya ini ya. Itu sebagai kita seiman
Kita harus support gitu penginjil-penginjil kita, apologet kita. Tapi kenapa kalau konten begitu cepat diproses Bang Leo, tapi yang lain tidak ya? Kayak Ustadz Somad kita laporin nggak diproses. Para apologet Kristen baru ngomong sedikit langsung diciduk. Ya, saya bercerita sedikit ya pengalaman dalam pelayanan di gereja YouTube khususnya. Ini bicara gereja YouTube teman-teman ya. Memang benar gitu. Tapi kalau para polemikus ya bahkan yang menyudutkan kekristenan malah dibiarkan. Ya, ada yang hina agama Kristen, bukannya ditegur gitu malah dapat penghargaan. Dapat penghargaan dari pemuka-pemuka agama mereka. Saya pernah tahu teman-teman. Cuman saya malas buka di sini. Ada yang provokatif malah dipanggil jadi ceramah gitu ya. Jam schedule-nya makin padat gitu ya. Ya. Kalau dia bisa ngeluarin ayat-ayat Alkitab dan menghina Yesus Kristus, pasti laris di masjid-masjid. Siapa dia? Wah udahlah nggak usah saya sebut nama. Terus kena lagi, LP lagi, berurusan LP lagi. Ya, katanya adil, tapi kok kayaknya berat sebelah ya. Ya, saya mau pesan aja buat teman-teman apologet ya, buat teman-teman apologet Kristen ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah yang cuman bisa disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan penonton ataupun subscriber, follower. Dan itu kadang menyakiti hati kita saat kita jadi tersangka ataupun target dan sebagainya gitu ya. Karena komentarnya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu aja gitu. Kalau ada yang ngajak debat, ya jangan dilayani dengan hal-hal seperti ini gitu. Kalau ada komentar yang nyinyir, nggak usah ditanggepin gitu. Mereka kadang bertanya bukan karena mau tahu, tapi karena mau menjatuhkan gitu. Jangan kebawa emosi. Mereka banyak harimaunya, banyak serigalanya. Satu mendengarkan ini, satu yang melaporkan gitu. Ini bisa nih masuk jadi saksi, bukti, 2 bukti untuk keciduk nih orang gitu. Makanya ya doakan saja. Kalau makin bahaya ya siapkan langkah 1000 gitu. Go to internasional US gitu kan. Atau mana kayak gitu kayak Timur Leste kayak gitu kalau masih pengen melayani ya lebih baik cus gitu dari negara Konoha. Karena kadang kalau aku menurut saya ya teman-teman, satu kaki udah di rumah istilahnya begitu, tapi kaki satunya udah nyentuh sel gitu ya. Nyentuh sel. Sel apa sih? Sel penjara lah.
Saya sendiri udah 10 tahun berkecimpung di media ini ya, khususnya di gereja YouTube, di konten-konten rohani gitu. Saya paham. Kadang jalan satu-satunya adalah keluar negeri demi keamanan keluarga, anak gitu ya. Daripada tiap hari ngurusin laporan, bayar pengacara, dan nangis di kantor polisi gitu ya. Kayak tadi Bang Ignatius itu malu ya, dibotakin. Itu ya teman-teman. Dan saya mau kasih pertanyaan untuk kalian semua. Karena ini udah nyampe 30 menit. Biar kalian jangan jadi penonton gitu ya. Ayo jadi tuntunan juga. Apakah konten seperti ini memang layak dihukum berat? Coba teman-teman jawab ya. Kalau kita yang terjadi, Yaya Waluni aja cuma 2 tahun. MKC 6 sampai 10 tahun. Ya. Orang Kristen pasti ya keadilannya kurang gitu. Pasti tinggi banget penjaranya. Atau harusnya ada ruang diskusi lebih luas soal kebebasan berpendapat. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Debat boleh tapi tetap waras. Jangan bawa golok. Dan apa-apa lapor polisi. Saya udah males kayak gitu. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Video ini teman-teman sahabat gereja YouTube yang suka dengan debat tapi belum tahu batasan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita akan bahas berita dengan gaya semi serius, semi kocak, tapi tetap logis. Yalah, nggak usah ini banget teman-teman, nggak usah tegang-tegang banget. Intinya tetap layani Tuhan, tetap jadikan utama pikul salib itu masing-masing teman-teman. Saya percaya Bang Ignatius itu walaupun sudah dipenjara sekali, 2 tahun, nggak jerah dan sebagainya, komen-komennya begitu kan, nggak jerah lo begini-begini udah penjara dan sebagainya. Ya itulah pelayanannya, itulah pikul salibnya. Dia berani teman-teman. Tapi bukan berarti saya menyinggung teman-teman nggak berani gitu. Karena semua ada porsinya, ya, ada batasannya. Jadi jangan coba-coba gitu kalau teman-teman belum sampai ke kapasitas itu gitu. Karena beliau saya yakin sudah kebal gitu ya. Kebal untuk hal-hal seperti itu. Dan saya percaya juga dia menekuni ya ayat yang sudah ada gitu ya. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Woi, itu saya yakin beliau sudah memegang ayat ini, makanya beliau berani ya, berani untuk sampai tahap seperti ini. Itu aja dari saya teman-teman.
sahabat gereja YouTube, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Membuat tempat untuk naungan gitu ya, untuk apologet, tetapi kita membuat juga sentralnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dukung tempat-tempat penginjilan yang dinaungi oleh gereja YouTube. Kenapa saya bilang begitu? Karena sangat-sangat membutuhkan. Banyak program-program kita dari yayasan, salah satunya Yayasan Cipta Pelita Kasih, dan juga sekarang ini tambah lagi CKI, Central Kristen Indonesia ya. Terus dari anak-anak muda kita, generasi muda penginjilan ya, itu sangat membutuhkan juga kita promosiin, kita harus saling mendukung gitu ya. Jadi buat saudara-saudara, rekan-rekan gereja YouTube, ayo kita pergunakan media sosial ini. Nah, kalian bisa memberkati satu sama lain dari kanal-kanal ini teman-teman ya. Karena ini sangat membutuhkan jadi berkat juga. Ayo kita ambil jadi berkat untuk gereja YouTube terus menyebarkan firman Tuhan. Itu pengumuman dari saya teman-teman, dan semakin nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipta Pelita Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apologet yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Central Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Central Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apologet yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia.
Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.